Halo semuanya, selamat datang di channel saya Kyopta Crochet. Pada video kali ini kita akan membuat amigurumi yang bentuknya seperti ini ya. Kelinci tapi seperti telur gitu ya. Ini di sini bisa kita gunakan sebagai gantungan kunci ataupun sebagai boneka biasa aja seperti ini tanpa ring ya, bebas. Nanti teman-teman bisa dikreasikan menjadi apa saja. Nah, di sini saya merajutnya menggunakan benang milk cotton atau katun susu yang mereknya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan hakpennya, hakpen yang merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian saya menyiapkan gunting untuk memotong benang, stitch marker untuk membantu penandaan, lalu jarum tapestry dan jarum pentul ya, saya pakai seperti ini, tusuk pinnya. Nah, ini untuk membantu nanti untuk finishing ya. Safety eyes ini saya pakai yang ukuran 6 mm dan ini adalah opsional ya. Kalau teman-teman tidak pakai safety eyes juga tidak masalah, bisa disulam atau mau pakai ukuran lain juga boleh. Di sini saya buat sulaman sederhana menggunakan benang warna pink sedikit saja dari benang katun sutra atau silk cotton. Kalau tidak ada bisa menggunakan benang lain ya, polyester juga tidak apa-apa. Lalu sedikit benang warna hitam, ini benang sulam ya untuk membuat ekspresi wajahnya. Dan jangan lupa isian berupa dakron. Baik teman-teman, kita akan segera mulai perajutannya. Untuk teman-teman yang ingin menjadikan hasil akhir dari amigurumi kita sebagai gantungan kunci, maka saya sarankan sebelum memulai perajutan, sisakan terlebih dahulu ya ekor benang cukup panjang karena nanti akan digunakan untuk menjahitkan ringnya ya di bagian atas amiguruminya. Nah, tapi kalau ingin hasilnya dijadikan boneka saja, tidak ingin dijadikan sebagai gantungan kunci, maka tidak perlu disisakan ekor benang sepanjang ini begitu ya. Jadi nanti cukup pendek saja. Oke, sekarang kita mulai dengan membuat magic ring. Kemudian round 1 kita buat 6 SC di dalam magic ring ini. 1 2 3 4 5. Tarik ekor benangnya sehingga bagian ini lebih rapat. Kemudian ini SC ke-6 saya. Perajutan kita adalah continuous round, jadi tidak perlu membuat slip stitch ya di akhir round. Round 2 kita buat 6 increase. Jadi di setiap stitch kita isi dengan increase atau membuat 2 SC langsung di satu stitch. Di akhir dari round 2 kita punya 12 stitch. Nah, seperti ini kita bisa pasang stitch marker di stitch pertama atau awal round. Silahkan diteruskan dulu ya round 2 dan pastikan jumlahnya adalah 12 stitch ya setelah selesai dari round 2. Round 3 kita buat pengulangan 1 SC kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. Jadi seperti ini, 1 SC di stitch yang pertama, lalu kita buat increase di stitch berikutnya. Pasang stitch marker di SC yang pertama. Kemudian lakukan lagi 1 SC, kemudian increase di stitch berikutnya. Di akhir dari round 3 kita punya 18 stitch. Silahkan diteruskan. Sebelum lanjut ke round 4, kita tarik dulu ekor benang ini supaya nanti tidak lupa ya. Ups, bentar. Nah, seperti ini. Nanti kita gunakan untuk menjahit. Oke, sekarang round 4 kita buat pengulangan 2 SC, kemudian increase diulang sebanyak 6 kali.
Jadi di akhir dari round 4 kita punya 24 stitch. Silahkan dirajut dulu, kita ketemu setelah selesai round 4. Round 5 kita buat pengulangan 3 SC, kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. Jadi nanti di akhir dari round 5 kita punya 30 stitch. Sebentar, ini saya ulang ya. Nih benang saya terikut sedikit benang lain supaya tidak mengganggu nanti. Oke, ini SC kedua saya, SC ketiga, lalu increase seperti ini. Silahkan diteruskan dulu. Kemudian di round 6 sampai dengan round 10 kita buat 30 SC di setiap roundnya. Jadi di 5 round ini 6, 7, 8, 9, 10. Di setiap stitch cukup kita isi dengan 1 SC. Nah, jadi nanti kita akan ketemu setelah menyelesaikan perajutannya sampai dengan round 10. Silahkan dirajut dulu. Nah, ini punya saya sudah selesai sampai dengan round 10. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah pas. Sekarang untuk round 11 kita akan stop dulu ya di sini. Warna putih kita rehat sebentar karena round 11 saya akan merajut menggunakan benang warna lain. Saya akan pakai warna merah. Teman-teman bebas ya mau pakai warna apa. Kita merajutnya di back loop ya. Jadi di loop yang belakang. Kalau biasanya kita kalau merajut menembus ya kedua loop seperti ini. Kalau tidak ada keterangan BLO atau FLO ya, BLO back loop only, FLO front loop only, begitu berarti menembus biasa normal ya seperti ini. Kalau ada keterangan baru di situ kita merajutnya menyesuaikan dengan keterangan yang diberikan. Nah, di sini untuk round 11 ganti warna benang dan kita merajutnya di BLO, back loop only ya, di loop yang belakang. Oke. Kita mulai dari sini ya. Teman-teman mau pakai standing SC silahkan, kalau saya mau attach benang biasa seperti ini aja. Nah, lalu saya mulai merajut membuat 1 SC di setiap loop di bagian yang back loop. Jadi di round 11 ini kita buat 30 SC di loop yang belakang saja. Nah, loop yang depan bagaimana? Loop yang depan kita biarkan dulu ya. Nanti akan kita rajut berikutnya begitu. Oke, silahkan dirajut dulu sampai dengan selesai untuk round 11 ini. Nah, ini punya saya hampir di akhir ya dari round 11. Nah, masih ada 1 stitch ini yang terakhir dengan warna putih. Nah, juga tetap di bagian back loop ya yang kita rajut. Nah, seperti ini. Lalu kita stop juga dulu ini ya, istirahat juga. Warna merah ini kita pasang aja stitch marker supaya nggak terlepas. Nah, sekarang kita akan merajut kembali dengan warna putih. Kita merajutnya dengan warna putih ini adalah di bagian front loop yang tersisa dari round 10 tadi ya. Ini kan masih yang putih masih round 10 ya, yang ini kan round 11. Jadi sekarang ini warna putih ini juga dihitung sebagai round 11 tapi di bagian front loop. Nah, polanya adalah dengan membuat 1 slip stitch. Bentar, ini saya arahkan ke belakang ya supaya nanti enggak mengganggu. Nah, seperti ini. Polanya adalah membuat 1 slip stitch seperti ini. Lalu kita skip 1 stitch ini dan merajut di stitch yang berikutnya ya. Yaitu membuat 5 DC di 1 stitch. Satu, dua,
3, 4, 5. Kemudian skip satu stitch dan di stitch berikutnya kita buat slip stitch. Lalu kita ulang lagi polanya dari awal. Jadi di sini satu slip stitch. Ups, bentar. Saya ulang ya, pengulangan yang kedua. Jadi diawali dengan membuat satu slip stitch. Kemudian skip satu stitch dan buat 5 DC di satu stitch. Dan 5. Nah, setelah itu skip satu stitch dan buat satu slip stitch di stitch berikutnya. Nah, seperti ini ya, satu set pengulangan polanya. Jadi diawali dengan slip stitch, buat 5 DC di satu stitch, setelah skip satu, lalu skip satu, lalu slip stitch ya. Bisa dibilang berarti slip stitch yang berdekatan ada 2 ya, nanti teman-teman supaya tidak kebingungan ya. Jadi seperti ini dibuat dulu sampai dengan akhir round 11 di bagian front loop. Nah, ini saya sudah di akhir round ya. Sudah di pengulangan yang ke-6 ya. 1 2 3 4 5 6. Setelah membuat 5 DC di satu stitch, saya akan buat slip stitch ya. Ini skip satu lalu buat slip stitch di sini ya, di stitch yang terakhir. Udah pas sesuai dengan pola. Kemudian saya akan potong benang di sini. Lalu setelah itu saya akan lepas ini dan dari arah belakang tarik ya ekor benang ini. Ups, bentar. Ini lalu juga tarik ke dalam. Nah, seperti ini ya. Jadi ekor benang tersembunyi di bagian dalam. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan pasang dulu safety eyes-nya. Ini adalah opsional ya. Kalau teman-teman tidak ada safety eyes, tidak apa-apa, bisa dengan disulam. Kalau ada safety eyes juga boleh bila ukurannya berbeda dengan yang saya pakai. Di sini saya pakai yang ukuran 6 mm ya. Kalau mau lebih besar silahkan ya teman-teman, bebas aja. Karena nanti ekspresinya kan bebas ya, terserah masing-masing perajut ingin tampilannya seperti apa. Nah, saya akan pasangkan ini safety eyes-nya adalah pada pergantian antara round 7 dan round 8. Jadi kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini round 7, bawahnya adalah round 8, berarti di pergantian roundnya ya. Oke, seperti ini misalnya, ini posisi aja ya, untuk membantu menandai di barisan mana begitu. Oke, lalu setelah itu kita akan ini saya pakai jarum pentul saja deh kalau gitu ya. Saya pakai jarum pentul yang seperti huruf T ini ya. Ini panjangnya lumayan ya, sekitar 4 cm. Saya ulang ya, lupa nggak ditandai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya di sini. Nah, di sini saya pasangnya adalah lurus dengan dimana membuat 5 DC ini ya. Jadi garis stitchnya ini seret di sini gitu loh. Nah, saya akan pasang salah satunya di sini.
Ups, bentar. Lalu satu lagi juga begitu. Ya. Ini 5 DC, ini 5 DC juga di sini ya. Nah, seperti ini. Jaraknya ada kurang lebih 1 2 3 4 stitch. Lalu kalau sudah oke, saya akan pasang pengganjalnya atau washernya ya. Ini bagian yang lebar, ini yang kecil ya, seperti ini posisinya. Lalu kita tekan sampai bunyi tek gitu ya. Jadi dia sudah aman di sini. Oke, seperti itu. Ya. Tadi posisinya mau sebelah mana aja bebas ya teman-teman, karena rajutan kita kan berbentuk lingkaran ya. Jadi mau di sisi yang mana silahkan. Oke, kalau sudah terpasang safety eyes-nya, kita akan melanjutkan perajutannya yang di sini menggunakan benang warna merah ya. Ini tadi berhenti di round 11 ya. Sekarang di round 12 sampai dengan round 15 kita buat 30 SC di setiap roundnya. Jadi di 4 round 12, 13, 14 dan 15 kita isi dengan 1 SC di setiap stitchnya. Sebentar, ini kurang rapat. Oke. Nah, seperti ini aja. Nanti kita ketemu setelah selesai sampai dengan round 15. Jangan lupa selalu pasang stitch marker. Setelah selesai sampai dengan round 15, kita lanjut untuk round 16. Kita buat di sini polanya adalah pengulangan 3 SC, kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali. Jadi di sini kita buat dulu ya 3 SC. 1 2 3 lalu decrease atau SC2 together, 2 SC yang berdekatan ini kita jadikan satu, yaitu dengan cara memasukkan hakpen ke loop yang depan saja atau di front loop ya. Front loop ini langsung bergeser ke stitch berikutnya juga di bagian front loop seperti ini. Lalu kita kait benang melewati kedua front loop tadi. Nah, seperti ini cara membuat decrease. Kita lakukan sekali lagi bersama-sama. Buat dulu 3 SC nya, 1 2 3, lalu decrease, masuk front loop, masuk front loop, kait seperti ini, seperti ini. Oke, ini sudah 2 kali pengulangan, masih kurang 4 kali lagi. Di akhir dari round 16 nanti kita punya 24 stitch. Di round 17 kita buat pengulangan 2 SC, kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 17 kita punya 18 stitch ya. 2 SC, kemudian decrease diulang totalnya 6 kali. Nah, ini saya baru buat 1 kali lagi, masih kurang 5 kali lagi. Ini mumpung masih cukup besar ya, bisa mulai isi dakron walaupun belum terlalu penuh dulu ya. Dan nanti untuk bagian sini biasanya kurang bagus gitu tampilannya, tidak apa-apa, bisa sambil nanti ditekan-tekan ya. Jadi bagian wajah itu lebih rata. Oke, lalu sekarang lanjut di round 18 kita buat pengulangan 1 SC, kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali. Jadi di sini buat dulu 1 SC. Sebentar ya, ini kurang rapi punya saya. Saya tarik dulu ya. Oke. Di sini 1 SC-nya. Lalu buat decrease.
diulang 6 kali. Jadi nanti di akhir dari round 18 kita punya 12 stitch. Silahkan dilanjutkan perajutannya untuk round 18 ini. Round 19 kita buat 6 decrease. Jadi kita buat decrease-nya sebanyak 6 kali berturut-turut. Nanti di akhir dari round 19 kita tinggal punya 6 stitch. Nah, ini kalau di sini teman-teman mau isi dakron ya supaya lebih penuh, silahkan diisi dulu ya sebelum benar-benar nanti bagian ini tertutup begitu ya. Kita ketemu setelah menyelesaikan decrease-nya 6 kali. Setelah selesai membuat decrease-nya, kita akan potong benang ya, tanpa membuat tambahan satu chain atau membuat slip stitch ya. Langsung aja setelah decrease yang terakhir ini kita potong benang. Ini saya sisakan cukup panjang aja nanti supaya lebih mudah dalam merapikan ya. Langsung tarik aja seperti ini. Lalu setelah itu kita akan masukkan hakpen di front loop seperti ini dan kait ekor benang. Lakukan ini ke semua stitch yang tersisa. Tadi ada 6 ya, berarti lakukan 6 kali. 1 2 3. Sini yang keempat, lalu ini yang ke-5 dan ini yang ke-6. Setelah selesai melewati semua front loopnya, kita akan tarik ini ekor benang ini sehingga bagian ini nanti akan lebih menutup ya, seperti ini. Nah, ini kan masih runcing begini supaya bagian ini lebih lebih rata gitu ya. Kita akan masukkan ini keluarkan ke mana saja bebas ya, nanti bisa dilakukan beberapa kali supaya hasilnya lebih rata, tidak runcing lagi seperti sebelumnya. Ini kita tarik, nah seperti ini kita masuk, lakukan lagi ya nanti beberapa kali gitu kalau dirasa masih kurang ya. Lalu setelah itu keluarkan ke mana saja dulu, tidak usah dipotong benang dulu ya, ini biar aja dulu seperti ini, nanti kita rapikan belakangan ya. Oke, nah sampai dengan di sini hasilnya seperti ini. Sebelum melanjutkan perajutan, saya akan buat sulaman sederhananya dulu ya di bagian wajah. Ini saya pakai warna pink, benang silk cotton ya, atau katun sutra begitu. Nah, ini saya masukkan lewat mana saja dulu bebas ya. Lalu saya arahkan ini ke bawah mata seperti ini. Ini saya stop dulu ya, jangan ditarik semua. Nah, seperti ini. Satu stitch ya lebarnya. Kemudian saya arahkan ke sebelah sini ke mata yang satu lagi, pelan-pelan tariknya, jangan terlalu kencang. Ini sambil diatur ya posisi atau bentuk mukanya seperti ini. Satu kali atau dua kali bebas ya teman-teman. Saya akan buat dua kali ya. Ups. Oh, teman-teman tidak ada jenis benang ini, bisa gunakan benang jenis lain, tidak masalah ya. Polyester juga silahkan dipakai saja.
seperti ini, lalu keluarkan di stitch yang sama dimana dia tadi pertama kali keluar. Nah, kemudian kita akan buat simpul ya, ikat di sini. Jadi nanti kalau misalnya mau merapikan ekor benang seperti ini ya, supaya lebih aman, tidak khawatir terlepas begitu. Kemudian potong benang. Ini sisa benang bisa didorong masuk, atau bisa juga ditarik dari arah dalam ya, seperti ini. Nah, ini sementara seperti ini. Lalu saya akan ambil benang sulam warna hitam. Kalau teman-teman tidak ada benang sulam warna hitam, bisa pakai benang jahit, atau misalnya benang milk cotton itu yang warna hitam bisa dipecah ya, diambil salah satu helaiannya begitu. Nah, misal saya arahkan dari sini ya, bebas aja. Saya akan buat bagian alis. Bentar, saya arahkan dulu ke atas ya, satu round di atas atau mata ini ya, seperti ini. Stop juga ini, jangan sampai ketarik semua. Kemudian kita arahkan ke sini. Atau ini kayaknya terlalu maju ya, sebentar dicoba dulu ya. Posisinya bisa diubah ya teman-teman, bebas aja. Oke, lalu kita arahkan ke yang sebelah lagi. Lalu ini ke sini. Kemudian kita buat tampilan untuk bagian hidung dan mulut. Ups, bentar. Kurang naik satu round ya punya saya, ternyata saya geser ya. Seperti ini, lalu buat garis aja begini, lalu turun. Nah, ini karena ingin posisinya ada di tengah-tengah dan ini jarum sulam saya ini tumpul, biasanya agak sulit, jadi saya akan ganti dengan yang ujungnya runcing seperti ini. Jadi supaya nanti lebih mudah untuk mengarahkan si benang keluarnya di mana begitu. Nah, ini ya seperti ini. Lalu ini saya ingin di tengah-tengah ya. Lalu setelah seperti ini, saya akan keluarkan di stitch yang sama dengan dimana dia tadi pertama kali keluar, pertama kali masuk ya. Nah,
seperti ini. Lalu sama seperti sebelumnya ya, kita ikat. Kemudian potong benang. Dan sembunyikan. Seperti ini, tinggal kita nanti buat bagian telinga dan dijahitkan. Untuk bagian telinga nanti kita akan buat 2 buah ya, dan tidak perlu diisi dengan dakron ya. Kita awali dengan membuat 2 chain, lalu round 1 kita mulai atau kita buat di chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Di sini round 1 kita buat 6 SC. 1 2 3 4 5 dan 6. Kemudian round 2 kita buat pengulangan 1 SC, kemudian increase diulang sebanyak 3 kali. Jadi di akhir dari round 2 kita nanti punya 9 stitch. Sebentar. 1 2 3 4 5 6 ya, di sini posisi yang pertama. 1 SC, kemudian di stitch berikutnya increase. 1 SC, kemudian increase. Sudah 2 kali pengulangan. Lakukan 1 kali lagi. 1 SC, kemudian increase. Setelah selesai, lanjut ke round 3, kita buat pengulangan 2 SC, kemudian increase diulang sebanyak 3 kali. Jadi di akhir dari round 3 kita punya 12 stitch. Ini pengulangan pertama saya sudah selesai. Satu 2, kemudian increase. Pengulangan yang kedua. 1 2, lalu increase. Sudah selesai pengulangan yang ketiga. Kemudian di round 4 sampai dengan round 5 kita buat 12 SC. Jadi di 2 round ini silahkan diisi setiap stitchnya dengan 1 SC. Kita ketemu nanti setelah selesai round 5. Lanjut sekarang di round 6 kita buat pengulangan 2 SC, kemudian decrease 1 2 ya, 2 SC lalu decrease. Polanya diulang 3 kali ya. Ini pengulangan pertama. Lakukan lagi. 1 2, lalu decrease. Ups. Pengulangan yang kedua. Sekali lagi. 2 SC, lalu decrease ya. Jadi di akhir dari round 6 ini kita punya 9 stitch. Lalu di round 7 kita buat 9 SC.
Setiap stitch cukup diisi dengan 1 SC. Silahkan dirajut dulu ya untuk round 7. Setelah selesai, kita tambah dengan 1 chain sebagai pengaman sebelum potong benang. Sisakan ekor benang cukup panjang ya, akan digunakan untuk menjahit. Nah, seperti ini. Lalu sekarang kita akan jahitkan kedua telinga ya. Saya sudah buat 2 ini ke bagian sebentar. Nah, ini yang sudah kita buat sebelumnya. Nanti kita jahitkan di atasnya. Baik, sebelum kita menjahitkan bagian telinga, kita akan jahit dulu ya ring besinya. Ini saya pakai yang seperti ini, jadi bagian ini tidak ada sambungan, jadi lebih aman begitu ya, benangnya nggak mudah lepas ya dari ringnya. Oke, jahit aja, yang penting dia kuat ya, nggak ada patokan khusus sih kalau untuk menjahit ringnya. Seperti ini, lakukan beberapa kali sampai dirasa aman begitu, ringnya tidak khawatir lepas. Silahkan dijahit dulu ya. Nah, kalau sudah dirasa sudah cukup kuat gitu ya, tidak khawatir lepas lagi, ini keluarkan. Saya akan keluarkan di stitch dimana benang merah ini ya, sama di sini nanti karena akan saya tali atau saya ikat di sini ya. Nah, ini oke, ini akan saya ikat. Nah, nanti tinggal dirapikan ya. Sebelum dijahitkan, ini kan bagian di stitch terakhir agak menonjol seperti ini ya. Ini akan saya masukkan ya dari arah belakang seperti ini ke stitch bawahnya ya, jadi supaya dia, nah di sini ya, lebih apa namanya ya, nah tersembunyi gini ya. Kemudian ini kita nanti penjahitannya, bentuk telinga kan akan dikuncupkan begini ya, sedikit ditekuk ke dalam seperti ini. Jadi supaya posisinya nanti tetap, maka setelah di sini saya akan arahkan dia ke sisi yang lain seperti ini. Nah, jadi supaya nanti dia terjaga bentuknya atau posisi dari telinganya ini. Begini. Nah, baru kita akan jahitkan ke kepala ya. Saya meletakkannya nanti ini berdampingan keduanya ya, kanan dan kiri seperti itu, dengan dimulai dengan cara seperti ini. Kemudian tinggal dijahitkan aja ya, nggak ada patokan khusus ya teman-teman, cara-cara tertentu tidak ada ya, yang penting dia terjahit rapat dan usahakan kuat, karena nanti pastinya ini kan akan sering dipegang gitu ya, biar nggak khawatir lepas ya. Nah, begini aja yang saya lakukan beberapa kali ya, keluar masuk saja di beberapa tempat supaya nanti telinga ini tidak banyak goyang-goyang ya, lebih kuat gitu. Silahkan dijahit ya nanti keduanya. Nah, ini juga satunya dilakukan dulu seperti tadi, baru dijahitkan. Nah, ini saya mau mengakhiri ya penjahitannya. Ini ekor benang dari telinga yang sebelumnya, lalu ini yang berikutnya ya. Ini akan saya keluarkan di stitch yang sama di sini. Lalu akan ikat juga ya di sebelah situ. Kalau sudah dirasa sudah terjahit. Nah, sudah ya.
Nah, seperti ini. Memang agak goyang-goyang, tapi kan kita sudah nggak khawatir dia terlepas ya, karena dia sudah beberapa kali kita jahit. Dan ini, nah kita tarik dulu juga sebelum benar-benar diikat di sini. Sudah selesai ya penjahitannya dan perajutannya. Ini sudah jadi gantungan kunci. Sedangkan yang ini kalau tanpa gantungan kunci atau ringnya ya. Hasilnya seperti ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat amiguruminya bersama saya dari awal hingga akhir. Hasilnya seperti ini. Teman-teman boleh pakai warna lain ya, bebas aja. Nah, ini lucu ya, bentuknya juga tidak seberapa besar ya ukurannya, walaupun ini sudah pakai benang yang 5 ply. Mungkin kalau mau lebih besar lagi, pakai benang yang lebih besar lagi begitu ya. Nah, sampai jumpa di video saya lainnya teman-teman. Semoga sehat selalu dan semoga ada manfaat dari video ini. See you. Sampai jumpa.